para teis itu sering berargumen bahwa infinite regress, kemunduran tidak terhingga, itu tidak mungkin ya. Mereka mengatakan bahwa masa lalu itu mestilah bersifat terbatas kayak gitu. Tidak mungkin masa lalu itu bersifat tidak terhingga. Argumen mereka menggunakan analogi. Jadi coba andaikan teman-teman bayangkan ya, katakanlah eh, ada tentara gitu yang mau berperang gitu ya. Terus kemudian tentara-tentara itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan seterusnya. Nah, kelompok-kelompok itu tidak boleh menyerang sebelum kelompok yang lain menyerang gitu. Jadi katakanlah kelompok 1 nggak boleh menyerang sebelum kelompok 2 menyerang. Kelompok 2 tidak boleh menyerang sebelum kelompok 3 menyerang. Kelompok 3 nggak boleh menyerang sebelum kelompok 4 menyerang, dan seterusnya. Nah, kalau proses ini terus berlanjut tanpa akhir, maka yang ada tidak ada satupun kelompok tentara yang menyerang itu. Kalau tentara-tentara itu tidak akan menyerang. Karena itu, agar tentara-tentara tersebut dapat menyerang, maka mesti ada satu kelompok yang menyerang duluan tanpa perlu menunggu kelompok lain yang menyerang gitu. Itu analoginya mereka gitu kan. Nah, hal yang sama coba di-apply dalam konteks waktu gitu loh. Waktu sekarang itu ada karena waktu sebelumnya, waktu sebelumnya ada karena waktu sebelumnya, waktu sebelumnya lagi ada karena waktu sebelumnya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau rentetan waktu ini berlanjut terus tanpa akhir, maka ya nggak akan ada waktu yang aktual gitu loh. Jadi sekarang ini nggak mungkin akan ada gitu loh. Nah, agar sekarang ini bisa ada, maka rentetan waktu itu mesti berhenti pada satu titik. Mesti ada satu permulaan gitu loh. Jadi rentetan waktu itu tidak mungkin bersifat tidak terhingga gitu. Nah, itu argumen mereka gitu ya. Jadi mereka mengatakan dari situlah kemudian waktu itu terbatas di masa lalu gitu. Ya, sebenarnya saya nggak ada keberatan sih dengan hal tersebut ya, dengan konsep tersebut. Karena saya tidak melihat adanya implikasi apapun pada ateisme ya. Karena kalaupun waktu itu terbatas di masa lalu juga tidak membuat ateisme menjadi benar ya kan. Dan ateisme pun juga tidak mengatakan apapun soal apakah waktu itu terbatas atau tidak di masa lalu gitu. Ateisme itu kan hanya sebuah posisi filosofis yang menolak klaim adanya Tuhan teistik ya. Jadi tidak tidak secara implikatif ateisme itu mengatakan bahwasannya waktu itu terbatas di masa lalu atau tidak gitu. Tetapi justru kalau kita melihat itu adalah eh, konsep-konsep dasar teisme itu justru yang secara implikatif menunjukkan adanya masa lalu yang tidak terbatas itu. Jadi ketika teisme itu menolak infinite regress, di sisi lain justru konsep-konsep dasar teisme itu mendukung, malah mengimplikasikan, bukan cuma mendukung tapi mengimplikasikan yang namanya infinite regress. Gimana logikanya? Begini logikanya. Kalau Tuhan itu ada dan dia itu sesuatu yang kekal atau dia itu sesuatu yang necessary being begitu, maka apapun yang ada pada diri Tuhan itu juga kekal atau necessary being. Kalau segala yang ada pada diri Tuhan itu kekal atau necessary being, maka kehendak Tuhan itu jugalah kekal atau necessary being. Kalau kehendak Tuhan itu kekal atau necessary being, maka kehendak Tuhan untuk mencipta itu jugalah kekal atau necessary being. Kalau kehendak Tuhan untuk mencipta itu juga kekal atau necessary being, maka aktualisasi atas kehendak Tuhan untuk mencipta itu jugalah kekal atau necessary being. Kalau aktualisasi atas kehendak Tuhan untuk mencipta itu adalah satu yang kekal atau necessary being, maka alam semesta ini yang adalah aktualisasi Tuhan atas kehendaknya untuk mencipta itu jugalah sesuatu yang kekal atau necessary being. Sederhananya, kalau Tuhan itu kekal atau necessary being, maka
alam semesta ini juga adalah sesuatu yang kekal atau necessary being. Jadi masalahnya nih, kalau alam semesta itu adalah sesuatu yang kekal atau necessary being, maka alam semesta itu tidak terbatas baik di masa lalu maupun di masa depan. Jadi justru konsep-konsep teistik itulah yang mengimplikasikan alam semesta itu tidak terbatas baik di masa lalu maupun di masa depan. Ateisme tidak ada mengatakan apapun soal apakah waktu itu bersifat terbatas di masa lalu atau tidak dan sebagainya. Tapi justru konsep teistik itu mengimplikasikan bahwa waktu itu tidak terbatas di masa lalu. Itu. Nah, jadi ketika para teis ini menolak infinite regress, mereka secara tidak langsung menolak implikasi logis dari konsep-konsep teistik mereka itu sendiri. Makanya kemudian tadi saya katakan di awal, jadi sebenarnya justru kita bisa mengatakan bahwa konsep teistik itulah yang mengimplikasikan infinite regress, sehingga kalau teis itu menolak yang namanya infinite regress, itu seperti teisme menolak dirinya sendiri. Itu teman-teman, terima kasih.